Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Caksono, NIM 20225442. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Indri yang berjudul Study of Advanced Measuring Machine. Bidang teknologi telah mengalami banyak perubahan dalam evolusinya. Banyak dari perubahan ini merupakan hasil dari tuntutan waktu, dan sebagai hasilnya teknologi metrologi telah berhubung erat dengan teknologi pengguna. Dalam kebanyakan kasus, hal ini telah mendorong mengembangkan teknologi pengukuran khusus yang sangat cocok untuk tugas tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan penekanan pada perluasan maupun peralatan pengukuran. Instrumen yang dulunya digunakan untuk pengukuran kekasaran ini mengukur dimensi. Konsep instrumen yang timbul secara historis, instrumen memiliki satu tujuan dasar. Instrumen mengukur panjang, instrumen kekasaran mengukur kekasaran, dan seterusnya. Namun kemajuan dalam teknologi instrumen telah meningkatkan lebar sebagai sebagian besar peralatan teknologi saat ini. Hal ini mengakibatkan timbulnya tumpang tindih yang signifikan antara teknologi tersebut. Sebagai contoh, tumpang tindih ini, pertimbangan pengukuran keleluasan, ada banyak peralatan pengukuran mulai dari instrumen kekasaran stylus kecil hingga interferometri skala besar yang akan menghasilkan semacam keleluasan. Dalam banyak kasus, pendekatan pengukuran yang berbeda ini telah mengikuti jalur perkembangan dan standarisasi yang sangat berbeda. Tapi meskipun demikian, mereka melaporkan nilai ukur yang sama, kelulusan. Next. Ini adalah data tumpang tindih instrumen. Next. Salah satu bentuk integrasi metrologi ditemukan dalam kontrol proses singkat lanjut EPC. EPC merupakan kontrol proses berbagai model untuk mengurangi variasi proses, mengurangi buffer, mengirim dan memantau alat, memperpendek siklus pembelajaran dan waktu respon, memungkinkan pencocokan alat yang lebih baik dalam produksi, volume tinggi, meningkatkan efektivitas peralatan secara keseluruhan, memperpendek waktu, mengembangkan dan mempermudahkan transfer proses dari jalur percontohan dan pabrik. Dalam bab ini kita akan mencoba membahas beberapa mesin pengukuran canggih. Di sini ada gambar mesin pengukur panjang pertama. Mesin ini menunjukkan mesin pengukuran panjang pertama yang dibuat pada tahun 1908. Instrumen ini memiliki fitur penting dalam menghasilkan gaya pengukuran yang konstan dan koreksi kesalahan menggunakan kurva standar untuk mengoperasi kesalahan pitch pembacaan spindle dengan skala Vernier 1/10.000 mm. Next. Gagasan ini terwujud dalam bentuk fisik pada tahun 1997 ketika George Mike memperkenalkan model 300 mesin mengukur presisinya. Sebuah mesin yang saat ini tampak seperti kuda goyang, baja dengan roda kemudi, tetapi pada masa-masa awal tersebut memungkinkan resolusi 0,001 mm yang tak tertandingi pada saat itu. Tugas yang dimaksud pada awalnya yakni pengujian komponen dan memantau pengukuran tetap sama. Next. Mesin pengukuran koordinator ini adalah sistem mekanis yang dirancang untuk menggerakkan probe mengukur guna menentukan koordinat titik pada permukaan benda kerja. CMM terdiri dari 4 komponen utama. Mesin itu sendiri problem mengukur, sistem kontrol atau komputasi, dan perangkat lunak pengukuran.
Mesin tersedia dalam berbagai ukuran dan desain dengan berbagai teknologi probe yang berbeda. Next. Spesifikasi penting untuk mesin mengukur koordinat adalah panjang pengukuran sepanjang sumbu X, Y, dan Z serta resolusi dan berat benda kerja. Panjang pengukuran sumbu X adalah total perjalanan atau panjang pengukuran yang dapat dilakukan dalam arah sumbu X. Panjang pengukuran sumbu Y adalah total perjalanan atau panjang pengukuran yang dapat dilakukan dalam arah Y. Panjang pengukuran sumbu Z adalah total perjalanan atau panjang pengukuran yang dapat dilakukan dalam sumbu Z. Ini tidak harus sama dengan kapasitas pengukuran yang merupakan ukuran maksimal objek dalam arah X, Y, ataupun Z yang dapat ditampung oleh mesin. Resolusi adalah kenaikan terkecil dari peringkat pengukuran pada digital. Next. Berikut adalah spesifikasi mesin tersebut. Bisa dilihat ya guys. Next. Probe CMM adalah coordinate measure mesin adalah transducer yang mengubah pengukuran fisik menjadi sinyal listrik. Probe CMM memiliki klasifikasi yang luas termasuk instrumen yang menggunakan beragam teknologi untuk pengukuran langsung dengan komparatif. Jenis-jenis probe ada tiga, yaitu satu, probe pemicu stentus adalah jenis probe yang paling umum. Probe ini benar-benar menyentuh permukaan benda kerja dan setelah bersentuhan mengirim sinyal dengan koordinat titik tersebut ke CMM. Probe kemudian ditarik mundur dan dipindahkan ke lokasi berikutnya, di mana proses tersebut diulang. Yang kedua, displacement measure CMM. Probes juga disebut sebagai scanning probes. Metode ini umumnya melibatkan pelewatan probe di atas permukaan target dengan jangkauan kerjanya. Saat probe memilih permukaan, ia mengirimkan aliran data yang berkelanjutan ke sistem pengukuran. Probe kotak pemindai dapat mengubah transformator di formal variabel linear atau penginderan posisi optoelektronik. Next. Yang ketiga ada probe proximetri atau non konstan, berfungsi serupa dengan probe CMM, mengukur perbedaan tetapi mengubah teknologi pengukuran laser ke pasif atau video, bukan LVDT. Probe CMM menggunakan beberapa teknologi sensor untuk mencapai pengukurannya. Setiap teknologi menawarkan kelebihan sendiri yang mungkin diinginkan secara khusus untuk aplikasi tertentu. Teknologi yang paling umum meliputi kinematik atau switching, penginderan, regangan, piezoelektrik, LVDT, dan sebagainya. Pencahayaan probe. Unit penerangan probe LED putih dapat dipasang di bagian belakang adaptor probe untuk mengurangi area di sekitar ujung siklus. Ini sangat berguna untuk mengukur lubang dalam. Aksesoris opsional dapat digunakan sesuai kebutuhan. Berikut adalah jenis-jenis stylus. A. Probable stylus. Ini cocok untuk sebagai besar aplikasi probing. Produk ini menggunakan bola Robi industri yang sangat bulat. Robi adalah bahan keramik yang sangat keras, sehingga keausan bola stylus dapat diminimalkan.
Ruby juga memiliki kepadatan rendah yang juga masa ujung tetap minimum. Next. B dan C, jarum bintang. Jarum ini dapat digunakan untuk memeriksa berbagai fitur yang berbeda. Menggunakan jarum bintang untuk memeriksa titik-titik ekstrim dari fitur eksternal seperti sisi atau alur dalam lubang bor, meminimalkan kebutuhan untuk menggerakkan probel karena kemampuan pemeriksaan multi ujungnya. Setiap ujung pasti jarum bintang memerlukan penentuan titik acuan dengan cara yang sama seperti jarum bola tunggal. Nice. D. Jarum penunjuk. Jarum ini tidak boleh digunakan untuk pemeriksaan XY konvensional. Dirancang untuk pengukuran bentuk bulir, titik tertentu dan garis bergores. E. Jarum bola berongga. Keramik jarum ini ideal untuk menyelidiki fitur dan lubang yang dalam pada arah X, Y, dan Z dengan kebutuhan untuk menentukan titik acuan hanya pada satu bola. Selain itu, efek permukaan yang sangat kasar dapat diratakan dengan menyelidiki bola berdiameter besar tersebut. F. Stilus cekam. Bagian tipis dari bola besar ini biasanya digunakan untuk memeriksa bagian bawah dan alur. Meskipun pemeriksaan dengan tepi bulat dari cekam sederhana secara efektif sama dengan pemeriksaan pada atau di sekitar ekulator bola siklus besar. Hanya sebagian kecil permukaan bola ini yang tersedia untuk kontak. Jarum silinder G dan H. Jarum ini digunakan untuk memeriksa lubang pada bahan lebar tipis, pemeriksaan sebagai fitur rolling dan menentukan titik pusat lubang yang diserap. I. Ekstensi pena alat ini memberikan penentukan pemeriksaan tambahan dengan pemanjangan pena dari pemeriksaan, namun menggunakan ekstensi pena dapat digunakan akurasi karena hilangnya kekuatan. C. Jarum penentu ukuran alat. Toleransi pengukuran alat tergantung pada kerataan dan kesejajaran ujung jarum dengan sumbu mesin. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.